Halo rekan, nama saya Farid Muhammad Haji, NPM 22262670015. Halo, perkenalkan nama saya Raymond Dustri Sabtono, MPM 22262770005. Halo, nama saya Rizky Adi Kusuma, NPM 222622722. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Dava Putra, NPM 2226270007. Halo, nama saya Rian Saputra dengan NPM 2226270019. Nama saya William Lukas Haposan Sumual, NPM 22262270008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya izinkan kami dari Teknik Elektro 51 akan menjelaskan proyek akhir kami, yaitu monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 dengan aplikasi Blink. Baik, pada video kali ini akan kami sampaikan yaitu cara kerjanya. Baik, proyek monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 dengan aplikasi Blink ini memiliki metodologi pendahuluan serta alat dan bahan yang akan dijelaskan pada video ini. Latar belakang terciptanya alat ini adalah pentingnya pemantauan suhu dan kelembapan di lingkungan, apalagi sering terjadi perlu pemantauan suhu itu di industri serta pertanian. Yang kedua, penggunaan sensor DHT11 ini dipakai karena sensornya murah dan efektif untuk mengukur suhu dan kelembapan secara bersamaan. Adapun tujuan umumnya itu adalah menjelaskan relevansi dan penggunaan sensor DHT11 ini dalam pemantauan suhu. Kemudian ada tujuan khususnya, yaitu memahami cara kerja sensor DHT11 dan mengimplementasikan pada kondisi tertentu. Kemudian adapun manfaat dari proyek ini adalah mengimplementasi kemudahan pemantauan lingkungan secara real time dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Kemudian dijelaskan adalah sensor DHT11. Secara teknis, dia adalah sensor yang mengukur suhu dan kelembapan serta memiliki akurasi dan digital signal output atau outputnya yaitu berupa sinyal digital. Cara kerjanya itu adalah dengan mengubah sinyal analog dari pengukuran suhu serta kelembapan itu menjadi digital sinyal agar dapat terbaca oleh microcontroller. Kemudian sebagai alat monitoringnya adalah menggunakan aplikasi Blink. Fitur utama yang digunakan adalah bisa dipantau secara real time selagi ada koneksi internet ya. Lalu keunggulannya, Blink itu menawarkan setup yang cukup mudah, sederhana, tetapi cukup lengkap fitur-fitur yang ditawarkannya. Dan ini juga gratis menggunakan aplikasi Blink ini. Lalu instalasi perangkatnya, sensor DHT11 ini kita koneksikan ke microcontroller. Microcontroller yang digunakan adalah ESP32. Kemudian kita konfigurasi microcontroller itu dengan mengupload code microcontroller agar dapat terkoneksi dengan Blink, aplikasi Blink. Berikut ini adalah gambar skematik dari rangkaian. Nah, sekarang menuju aplikasi Blink.
Yang pertama kita adalah membuat akun aplikasi Blink, kemudian menyiapkan project baru di aplikasi untuk menerima data dari microcontroller. Lalu diatur virtual pin yang dapat menampilkan data dari microcontroller. Jadi virtual pin ini nanti akan mewakili pin kelembaban dan pin suhu yang akan ditampilkan pada aplikasi Blink. Lalu yang ketiga adalah monitoring melalui smartphone, yaitu pada platform atau aplikasi Blink secara real time. Nah, pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan dua parameter, yaitu suhu dan kelembaban. Dan pengambilan datanya dilakukan selama 15 menit untuk mendapatkan info yang detail dan akurat, serta histori suhu dan kelembabannya dapat terekam atau tersimpan. Kemudian hasil pengukuran ini menunjukkan nilai rata-rata atau data ini dapat dianalisis untuk memahami kondisi sistem secara keseluruhan. Kemudian untuk evaluasi kinerja sistem ini mungkin dapat kita bandingkan melalui hasil pengukuran dengan standar yang telah ditetapkan. Bisa dilihat yaitu gambar jadinya ada di HT11 yang dikeluarkan dari rangkaiannya sebagai sensor. Lalu pada kesimpulan, untuk mencapai proyek ini, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses operasional juga sangat diperlukan. Kemudian manfaat daripada sistem ini adalah untuk mengimplementasi bahwa perangkat seperti ini dapat menjadi manfaat dan produktivitas, serta dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan dapat mengurangi biaya operasional. Mungkin saran dan pengembangan pada proyek ini adalah untuk terus meningkatkan atau menambahkan input-input sensor baru supaya dapat termonitoring secara real time. Itu saja mungkin penjelasan mengenai proyek mata kuliah sistem akuisisi data ini.